warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Bella Fadlianti dengan nomor NPM 1906412715. Saya merupakan mahasiswi S2 Fisika Medis angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan tentang radiasi dan proteksi pada fluoroskopi C-arm. Adapun outline-nya yang saya akan jelaskan, yang pertama ada pendahuluan, selanjutnya ada urgensi proteksi radiasi pada fluoroskopi, yang ketiga ada proteksi radiasi bagi pasien pada fluoroskopi, dan yang terakhir adalah proteksi radiasi bagi staf pada fluoroskopi. Di bagian pendahuluan, jadi di PPT saya ada gambar skema penangkapan citra pada pesawat sinar X fluoroskopi. Jadi pesawat sinar X fluoroskopi seperti pada gambar yang di PPT saya itu terdiri dari 3 bagian, meliputi perangkat pembangkit sinar X, yaitu pesawat sinar X itu sendiri, penangkap citra, dan komputer pengolah citra. Di bagian pesawat sinar X itu terdiri dari sistem kendali dan tabung sebagai pembangkit sinar X. Selanjutnya di bagian penangkapan citra terdiri dari layar pendar yang terbuat dari bahan fosfor, CCD kamera untuk menangkap citra, dan interface dengan komputer. Kemudian pada komputer pengolahan citra terdapat bagian akuisisi data, pemrosesan citra, antarmuka, dan penyimpanan citra. Untuk pesawat fluoroskopi mobile C-arm yang saya tampilkan di slide kali ini, jadi pesawat fluoroskopi mobile C-arm adalah pesawat sinar X yang berfungsi untuk pemeriksaan fluoroskopi, di mana pesawat ini itu digunakan untuk melihat organ-organ dalam tubuh setelah dilakukannya operasi. Selama pengujian fluoroskopi, operator akan mengendalikan aktivitas tabung sinar X untuk pencitraan pasien secara real time. Jadi pada dahulu kala saat fluoroskopi masih menggunakan layar fluoresensi personil, jadi melihat citra langsung dari layar fluoresensi dan citra yang dihasilkan agak gelap, sehingga mata personil harus beradaptasi terhadap gelap untuk bisa melihat cahaya citra secara optimal. Image intensifier kemudian dikembangkan untuk mengganti layar fluoresensi dan meningkatkan kecerahan citra. Nah, sistem fluoroskopi yang modern sekarang ini terdiri dari image intensifier secara televisi untuk menampilkan citra dan beberapa jenis pilihan alat perekam citra. Pesawat fluoroskopi itu tersedia dalam beragam konfigurasi yang didesain untuk berbagai macam penggunaan klinis. Selanjutnya pada slide proses terjadinya gambar pada fluoroskopi. Jadi pada saat pemeriksaan fluoroskopi berlangsung, berkas cahaya sinar X primer menembus tubuh pasien menuju input screen yang berada dalam image intensifier tube, yaitu sebuah tabung hampa udara
yang terdiri dari sebuah anoda dan katoda. Input screen yang berada pada image intensifier adalah layar yang menyerap foton sinar X dan mengubahnya menjadi berkas cahaya tampak, kemudian akan ditangkap oleh PMT atau Photo Multiplier Tube. PMT terdiri dari fotokatoda, focusing elektroda dan anoda, serta output fosfor. Cahaya tampak yang diserap oleh fotokatoda dan PMT akan dirubah menjadi elektron. Kemudian dengan adanya focusing elektroda elektron negatif dari fotokatoda akan difokuskan dan dipercepat menuju anoda pertama. Kemudian elektron akan menumbuk di anoda pertama dan dalam proses tumbukan akan menghasilkan elektron-elektron lain. Elektron-elektron yang telah diperbanyak jumlahnya yang akan keluar dari anoda yang pertama itu akan dipercepat menuju dioda yang kedua sehingga akan menghasilkan elektron yang lebih banyak lagi. Demikian seterusnya sampai di anoda yang terakhir. Setelah elektron-elektron tersebut diakselerasikan secara cepat ke anoda, itu karena adanya beda potensial yang kemudian nantinya elektron tersebut dirubah menjadi sinyal listrik. Oke. Di slide selanjutnya ada urgensi proteksi radiasi pada fluoroskopi. Mengapa sih fluoroskopi SIAM itu memerlukan proteksi radiasi? Nah, penggunaan fluoroskopi interkonvensional SIAM itu cenderung akan menghasilkan dosis yang lebih tinggi kepada pasien dibandingkan radiologi konvensional. Kenapa bisa begitu? Karena hal tersebut itu terjadi karena diperlukan waktu eksposisi yang cukup lama untuk menghasilkan citra secara real time. Otomatis tidak hanya pasien, staf yang bertugas menjalankan prosedur eksaminasi juga beresiko terdampak bahaya paparan radiasi. Oleh karena itu, aspek proteksi radiasi pada fluoroskopi SIAM sangat penting untuk diperhatikan. Nah, kita tahu sendiri ya, mungkin bisa hafal gitu, bahwa prinsip proteksi radiasi itu ada 3. Yang pertama, justifikasi, optimisasi, dan limitasi. Di bagian justifikasi, intinya adalah manfaat yang diterima pasien harus jauh lebih besar daripada risiko yang ditimbulkan. Nah, justifikasi itu sendiri ada 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan umum. Maksudnya gimana sih? Jadi benar-benar perlu menggunakan radiasi secara keseluruhan, dan apakah penggunaan radiasi itu untuk digunakan tujuan klinis dan telah diizinkan oleh otoritas. Lalu justifikasi di tingkat prosedur, apakah untuk melakukan prosedur tertentu perlu menggunakan radiasi pengion. Lalu untuk pasien sendiri, pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh kondisi spesifik pasien secara individu. Contohnya, semisal pasien hamil, pasien masih anak-anak gitu. Selanjutnya di bagian optimisasi, konsep yang paling terkenal, konsep ALARA, the as low as reasonably achieved. Jadi jika bisa itu diberikan paparan jumlah individu yang terpapar dan besaran dosis yang diberikan ke setiap
individu harus dijaga serendah mungkin. Usaha untuk mengurangi dosis pasien tanpa mengurangi kualitas cita radioterapi. Jadi memberikan dosis radiasi yang setinggi-tingginya pada jaringan kanker dan memberikan serendah-rendahnya pada jaringan sehat di sekitarnya. Di bagian limitasi itu yang paling terkenal itu berkaitan dengan nilai batas dosis NBD. Nah, limitasi itu biasanya memang berkaitan dengan konteks pembatasan dosis. Jadi nilai total dosis maksimal yang diterima oleh seseorang akibat sumber radiasi terkontrol selain karena paparan medis sebagai pasien, nilai batas dosis ditentukan oleh regulasi. Jadi NBD itu tidak untuk dipandang sebagai garis batas antara aman atau tidak aman, karena hubungan antara dosis radiasi dengan efek stokastik bersifat linear tanpa batas ambang. Selanjutnya, 3 faktor utama dalam mengurangi paparan radiasi. Yang pertama ada limit time. Jadi limit time itu pembatasan waktu untuk mengurangi bahaya radiasi eksternal yang didasarkan pada asumsi bahwa suatu laju dosis yang konstan, dosis serap totalnya sebanding dengan lamanya pajanan, atau dosis total sama dengan laju paparan dikali lamanya paparan. Selanjutnya di bagian yang kedua yaitu increase distance. Jadi kita harus sebisa mungkin jauh-jauh dari sumber radiasi, karena itu kan terkait dengan increase square law ya. Jadi rumusnya D1 per D2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Jadi D1 dan D2 adalah laju dosis di titik 1 dan 2. Lalu D1 kuadrat dan D2 kuadrat adalah jarak dari titik 1 dan titik 2. Selanjutnya yang ketiga menggunakan shielding. Jadi penahan struktur yang dirancang untuk mengetahui bahaya akibat berkas langsung sinar X, radiasi bocor, dan radiasi hamburnya. Penahan struktur untuk melindungi bahaya akibat berkas langsung disebut dengan penahan radiasi primer. Sedangkan radiasi bocor dan hambur disebut juga penahan radiasi sekunder. Nah, bab selanjutnya, bagaimana sih proteksi radiasi bagi pasien fluoroskopi? Yang pertama, kita bisa maksimalkan jarak antara tabung dengan pasien. Jarak minimal yang disarankan SSD-nya adalah 30 cm. Minimalkan jarak antara pasien dan digital image detector. Meminimalkan waktu fluoroskopi. Tapi jangan lupa kita harus tetap mencatat dosis dan waktu fluoroskopi. Yang keempat, menggunakan shielding secara efektif. Yang nomor 5, menggunakan fluoroskopi dengan frame rate terendah untuk mendapatkan citra yang dapat diterima. Nomor 6, menghindari paparan
dengan area yang sama pada kulit pada proyeksi yang berbeda, dengan cara memvariasikan berkas masuk dengan memutar tabung di sekitar pasien. Yang ketujuh, memperhatikan ketebalan tubuh pasien karena itu dapat mempengaruhi ESD. Memproyeksikan oblik dan menaikkan ISD. Menghindari penggunaan pelebaran kolimasi. Menghindari mode akuisisi untuk fluoroskopi SIN-Dosret 10-60 kali normal fluoroskopi Dosret. Jadi meminimalkan nilai frame dan sign level dokumentasi harus ditunjukkan dengan citra terakhir bukan dengan citra SIN. Yang terakhir adalah menggunakan kolimasi. Ini ada catatan penting ya, special case lah bisa dibilang. Nah, ketika kita mendapat pasien fluoroskopi anak-anak, itu kita harus menggunakan program dosis yang rendah namun optimal terhadap citra. Ketika kita mendapat pasien ibu hamil, itu kita harus meminimalkan nilai proyeksi, membuka kolimasi di area interest, menggunakan KVP setting lebih tinggi, menggunakan media record citra cepat, menggunakan proyeksi PA posterior anterior, dan otomatis menutup bagian abdomen dengan apron timbal. Dan terakhir, proteksi radiasi bagi staf pada fluoroskopi. Yang pertama adalah apron. Jadi apron yang kita gunakan itu adalah apron timbal atau rok timbal yang terdistribusi dengan tebal timbal sebesar 0,25 mm untuk sisi depan dan 0,25 mm untuk sisi belakang. Dan ternyata shielding apron tersebut mampu menahan radiasi tubuh dan efektif sebesar 90%. Nah, untuk kacamata PB dengan frame, pelindung tiroid, pelindung gonad, itu kenapa sih juga diperlukan gitu? Karena lensa mata, tiroid, gonad itu merupakan organ yang paling sensitif terhadap radiasi. Jadi harus sangat dilindungi. Ya, selanjutnya jarak dosis pada tangan staf. Jadi semisal kita harus selanjutnya adalah posisi staf dan siam, yaitu posisi staf harus berdiri di sebelah II, image intensifier. Nah, terus tabung sinar X berada di bawah quartz pasien untuk menghindari radiasi hambur dari tubuh pasien. Nah, di situ di image di bagian slide saya bisa dibedakan bagian yang benar dan bagian yang salah. Nah, selanjutnya di bagian jarak dan dosis pada tangan staf. Jadi menjauhkan tangan dari area berkas utama. Menjauhkan tangan dari berkas utama itu dikarenakan adanya benda yang berada pada berkas utama
akan meningkatkan faktor eksposi, sehingga dosis pada pasien dan staf meningkat. Jika tangan harus dekat dengan berkas utama, jangan lupa gunakan sarung tangan timbal. Dosis pada tangan atau jari di bawah quotes itu memang 100 kali lebih kecil dibandingkan dengan dosis di atas quotes pasien. Emang ngaruh ya? Ternyata ada pengaruh antara tinggi coach pasien dengan tinggi staff. Itu ada jurnal yang menyebutkan bahwa semakin jauh jarak staff dari pasien, maka semakin kecil dosis yang diterima oleh staff. Sehingga semakin tinggi badan staff, maka radiasi hambur yang diterima oleh tirawid dan lensa mata itu 3% lebih kecil untuk jarak per 10 cm dari tinggi meja pasien. Jadi jika pasien tetap disesuaikan dengan tinggi staf, maka akan diperhatikan lebih lanjut adalah proyeksi jarak II dengan tabung. Oke, di bagian personal decimeter itu seorang staf minimal menggunakan 2 personal decimeter. Yang pertama adalah TLD atau film badge. Itu digunakan di dalam apron di bagian dada sebelah kiri. Itu fungsinya untuk melihat dosis efektif yang terpapar kepada staf. Yang kedua ada pendos. Digunakan di luar apron yang berfungsi untuk mencatat dosis hambur berkas sinar X yang diterima oleh staf secara real time dan dapat dibaca secara langsung. Terakhir ada dosimeter cincin. Dia hanya sebagai tambahan untuk dosimeter cincin apabila tangan atau jari terlalu dekat dengan berkas utama. Selanjutnya ada proteksi pada modalitas. Jadi itu tuh berfungsi untuk ketika kita untuk menggunakan fitur proteksi di modalitas itu ternyata mampu menahan radiasi hambur lebih dari 90% pada fluoroskopi. Materialnya apa aja sih? Yang pertama ada kaca gantung, perisai lateral, ada tirai pada pouch pasien. Oke, terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Demikian yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.